Perkenalkan, nama saya Lenita, NIM 211080 kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan mengulang kembali tentang materi anatomi dan fisiologi manusia sistem integumen. General anatomy, kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar. Kulit melindungi organ dalam. Kemudian kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Kira-kira 16-20% dari berat tubuh, lebih besar 2 kali daripada otak manusia. Kulit memiliki luas permukaan 1,5-2. Letak subkutan hipodermis bukan merupakan struktur dasar kulit manusia, terletak berdekatan dan merespon proses patologi, terdiri dari lapisan adiposa dan areola. Kulit tersusun atas jaringan yang bekerja bersama untuk membentuk fungsi yang unik dan kritis. Kemudian kulit terbuat dari beberapa lapis sel dan jaringan. Dan lapisan terdalam kulit merupakan vaskularisasi, memiliki banyak pembuluh darah, dan memiliki banyak syaraf sensorik, otonomik, dan simpatik yang terhubung ke otak. Kulit tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu epidermis, terbentuk dari sel epitel, dermis, jaringan ikat tidak teratur, pusat pembuluh darah, folikel, rambut, kelenjar, keringat. Kemudian dermis terdapat di atas hipodermis yang terdiri dari jaringan lemak dan ikat. Adapun tipe kulit pada manusia, kulit tipis terdiri dari 4 lapis menutupi hampir seluruh tubuh. Epidermis tipis 1-15 tidak mengandung stratum lucidum, memiliki sedikit kelenjar keringat dan reseptor sensori. Kemudian kulit tebal terdiri dari 5 lapis hanya di telapak tangan dan kaki. Epidermis tebal 0,6-4,5 dengan tebal stratum lucidum dan stratum corneum. Kemudian sedikit folikel, rambut, dan kelenjar sebaceous. Pigmentasi, warna kulit dipengaruhi oleh jumlah pigmen, yaitu melanin, karoten, dan hemoglobin. Kemudian melanin diproduksi di epidermis oleh melanosit. Melanin ditransfer menuju keratinosit melalui vesikel seluler yang disebut dengan melanosom. Warna pada kulit tergantung pada jumlah melanin yang diproduksi oleh melanosit. Kemudian melanin, kulit yang berwarna gelap memproduksi lebih banyak melanin. Paparan sinar UV menyebabkan melanin diproduksi dan tumbuh di keratinosit. Kemudian paparan sinar menstimulasi keratinosit untuk mensekresi zat kimia yang menstimulasi melanosit. Sintesis vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang normal, yang diperlukan untuk tulang yang sehat. Tidak adanya paparan sinar matahari dapat menyebabkan kurangnya vitamin D dalam tubuh yang mengarah ke kondisi yang disebut rachitis, suatu kondisi yang menyakitkan pada anak-anak di mana tulang tidak terbentuk karena kekurangan kalsium. Individu lanjut usia yang menderita kekurangan vitamin D dapat mengembangkan kondisi yang disebut osteomalacia, pelunakan tulang. Dalam masyarakat saat ini, vitamin D ditambahkan sebagai suplemen untuk banyak makanan termasuk susu dan jus jeruk, mengimbangi kebutuhan paparan sinar mata. Fungsi rambut. Rambut memiliki berbagai fungsi termasuk perlindungan, eye food sensorik, termoregulasi, dan komunikasi. Misalnya rambut di kepala melindungi tengkorak dari sinar matahari, dan rambut di hidung dan telinga dan di sekitar mata atau bulu mata melindungi tubuh dengan menyaring partikel debu yang mungkin mengandung alergen dan mikroba. Kemudian rambut alis mencegah keringat dan partikel lain untuk masuk ke dalam dan mengganggu mata.
Rambut sangat peka terhadap pergerakan udara atau gangguan lain di lingkungan. Lebih dari permukaan kulit, fitur ini juga berguna untuk mendeteksi keberadaan serangga atau zat lain yang berpotensi merusak permukaan kulit. Setiap akar rambut terhubung ke otot polos yang disebut areator pili yang berkontraksi sebagai respon terhadap sinyal saraf dan sistem saraf simpatik, membuat batang rambut eksternal berdiri. Warna rambut mirip dengan kulit. Rambut mendapatkan warnanya dari pigmen melanin yang diproduksi oleh melanosit di papila rambut. Warna rambut yang berbeda dihasilkan dari perbedaan jenis melanin yang ditentukan secara genetik. Kemudian seiring bertambahnya usia seseorang, produksi melanin berkurang dan rambut cenderung kehilangan warnanya dan menjadi abu-abu atau putih. Struktur kuku terdiri dari sel keratin yang padat. Tubuh kuku berwarna merah muda karena di bawahnya terdapat kapiler darah. Kemudian akar kuku terdapat di bawah lapisan kulit. Lunula berwarna putih karena ada penebalan stratum basal. Kemudian fungsi kulit atau perlindungan terdiri dari sel-sel padat dan mencegah invasi bakteri, bahan kimia. Pigmen juga melindungi dari angin, air, dan sinar matahari. Kemudian lapisan keratin dan glikolipid di stratum corneum pelindung terhadap kehilangan air. Fungsi kulit, fungsi sensorik, epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi sentuhan suhu dan rasa kulit. Kemudian sel darah Meissner, sel darah selubung yang merespons sentuhan ringan. Adapun sel Merkel terlihat tersebar di stratum basal, juga merupakan reseptor sentuh. Fungsi kulit termoregulasi, mengeluarkan keringat ke kulit melalui penguapan akan menurunkan suhu tubuh dan mengatur aliran darah ke permukaan tubuh. Pada saat kita melakukan olahraga ringan, darah akan dibawa ke permukaan yang akan mengurangi suhu tubuh. Pada olahraga berat, darah dialirkan ke otot sehingga suhu tubuh naik dan menyempitkan pembuluh darah permukaan, meningkatkan suhu tubuh jika diperlukan. Kemudian ada fungsi kulit, ekresi, dan absorpsi. 400 ml per hari air menguap melalui kulit dan sejumlah kecil garam, CO2, amonia, dan urea diekskresikan. Senyawa yang larut dalam lipid dapat diabsorpsi. Vitamin A, vitamin D, E, K, oksigen, CO2, aseton, cairan strychnine, merkuri, arsen. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.